Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan pokok pembahasan kali ini yaitu anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Sebelum itu, subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Lanjut pada materi yaitu anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Seperti yang kalian ketahui, rongga perut dan rongga dada di sini dipisahkan oleh sekat yang dinamakan sekat diafragma. Nah, ini diafragma. Paru-paru di sini, paru-paru kanan ada 3 bagian. Kita contohkan seperti ini. 3 bagian. Yang kiri ada 2 bagian. Karena yang kiri ada organ jantung di sini. Jadinya ada 2. Ada 2 lobus. 2 lobus atau 2 bagian. Nah, yang di atas ini dinamakan lobus superior. Kita blok. Yang tengah lobus medialis, dan yang di bawah yaitu lobus inferior. Yang kiri juga sama, superior dan inferior. Nah, paru-paru di sini, paru-paru kanan dan kiri ini diselubungi selaput tipis yang dinamakan pleural membran. Kita taruh di sini yang dinamakan pleural membran, diselubungi selaput tipis. Pleural membran. Nah, udara masuk melalui rongga hidung dan rongga mulut, yaitu masuk ke faring. Nah, di faring ini ada 3 bagian. Faring dibagi menjadi 3. Faring dibagi 3 bagian. Yaitu yang pertama nasofaring, 2 orofaring, dan 3 laringofaring. Nah, yang paling atas itu faring bagian atas, nasofaring, yang bagian tengah orofaring dan laringofaring. Nah, setelah itu udara masuk ke laring. Nah, di sini laring. Di laring ini ada pembentukan suara. Terjadi pembentukan suara di sini di laring, dan ada epiglotis di sini. Apa itu epiglotis? Nah, epiglotis ini yaitu yang memisahkan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Setelah itu udara masuk ke trakea. Di trakea ini ada seperti cincin di sini. Nah, di sini seperti cincin yang dinamakan kartilago. Nah, apa itu kartilago? Nah, di sini fungsi kartilago di sini yaitu untuk mempertahankan bentuk saluran trakea itu sendiri. Nah, di ujung trakea ini ada karina yang dinamakan karina. Kita taruh sini yang dinamakan karina. Nah, di sini karina ini ada banyak saraf-saraf. Ketika udara kotor masuk dan menimbulkan rangsangan di karina ini akan menimbulkan efek bersin atau batuk. Nah, selanjutnya udara masuk melewati bronkus. Nah, bronkus ini yang menghubungkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, setelah itu masuk ke bronkiolus. Nah, di sini bronkiolus. Bronkiolus di sini yaitu percabangan dari bronkus. Setelah itu udara masuk ke alveolus. Nah, ini alveolus seperti buah anggur, dan di alveolus ini banyak pembuluh darah kapiler. Nah, di sini sebagai tempat pertukaran oksigen. Di alveolus ini ada ruang kecil yang dinamakan alveoli. Nah, di sini alveoli.
alveoli. Nah, di sini ini ada terjadinya proses difusi, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saya akan jelaskan proses difusi itu sendiri. Proses difusi. Nah, proses difusi ini molekul oksigen yang berada di alveolus, molekul oksigen yang berada di alveolus ini akan berdifusi keluar menuju pembuluh darah. Alveolus akan berdifusi, nah, akan berdifusi keluar menuju ke pembuluh darah kapiler. Nah, menuju ke pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah kapiler ini banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen yang berdifusi keluar menuju pembuluh darah kapiler itu sendiri. Nah, pembuluh darah kapiler yaitu banyak mengandung sel darah merah yang akan mengikat molekul oksigen dari alveolus. Nah, begitu. Dan nantinya akan terjadi proses kimia, yaitu darah mengikat oksigen, mengikat O2 yang dinamakan proses oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin. Setelah itu, nah ini diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, sedangkan CO2 yang tidak diikat oleh sel darah merah itu sendiri akan berdifusi ke dalam lagi, akan berdifusi ke alveolus lagi dan dikeluarkan melalui rongga hidung dan rongga mulut. Nah, sedangkan molekul CO2 akan berdifusi ke dalam alveolus. Dan nah, jadi molekul CO2 ini akan berdifusi ke dalam alveolus dan dikeluarkan melalui saluran pernafasan sampai ke rongga hidung dan mulut. Nah, begitu teman-teman. Di sini ada proses kimianya juga, yaitu proses kimianya
sini, kita lebarkan dulu. CO2 mana plus, nah plus H2O yang disebut asam karbonat sama dengan asam karbonat. Nah, di sini yang dinamakan proses ekspirasi. Kita lingkari dulu kotak. Nah, di sini yang dinamakan proses ekspirasi. Proses ekspirasi, dan yang ini yaitu proses inspirasi. Sekian dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.